Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan reaksi warga Korea Selatan terkait peristiwa yang saat ini sedang ramai di Indonesia, yang mana menyebabkan kurang lebih 129 orang meninggal dunia hanya karena pertandingan sepak bola antara Arema Malang versus Persebaya. Yang mana saking viralnya media ini, saking viralnya berita ini ya teman-teman, sampai-sampai diliput di media TV Korea Selatan. Karena ya memang sangat miris ya. Saya sendiri tidak habis pikir ya, kenapa kok bisa-bisanya pertandingan sepak bola yang harusnya dijadikan sebagai ajang untuk menghilangkan stres ya setelah beraktivitas malah menjadi kekacauan yang seperti ini. Nah, berikut coba kita lihat dulu media TV di Korea Selatan yang memberitakan berita tentang kerusuhan supporter sepak bola di Indonesia. 인도네시아 자바 프로축구 경기에서 관중 난동으로 최소한 129명이 숨지고 수백 명이 다치는 참사가 벌어졌습니다. 다친 관중 가운데 중상자가 많아서 희생자는 더욱 늘 것으로 보입니다. 취재기자 연결합니다. 임수근 기자. 네, 국제부입니다. Nah, di sini highlight utama dari beritanya itu yang disampaikan di YTN ya, salah satu TV di Korea Selatan itu judul utamanya Indonesia 축구장 참사 간중 등 재서 Indonesia 축구장 관중 난동으로 재서 129명 사망. Jadi di lapangan sepak bola Indonesia telah meninggal 129 orang diakibatkan ganjung nandongro. Nandong itu kerusuhan atau amukan. Ganjungnya itu penonton. Jadi di beritanya di YTN ini dikatakan kalau meninggalnya itu gara-gara kerusuhan atau amukan supporter di lapangan sepak bola di Indonesia ya. Saya sendiri masih belum melihat bagaimana berita selengkapnya di Indonesia, tapi saya di sini hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh berita di Korea. Nah, fokus saya di sini coba kita fokus ke reaksi warga-warga Knet Korea, warga-warga netizen Korea tentang terjadinya peristiwa ini. Dan sebenarnya saya agak sedih juga, agak miris juga memberitakannya, karena setelah saya coba artikan tadi agak ya mengecewakan lah. Intinya mencoreng nama baik warga negara Indonesia secara umum. Ya, langsung saja kita coba bacakan dari kolom komentar yang pertamanya dari LG Ibo. Ya, dia bilang begini, 유럽에서 훌리건들 난동 사고 나면 축구를 얼마나 좋아하면 저럴까 이거. Jadi di kolom komentar yang pertama ini dia bilang bahwa membandingkan kerusuhan yang terjadi di Indonesia dengan kerusuhan yang terjadi di Eropa, yang dimana di Eropa itu dibilang supporter hooligan atau yang fanatik sepak bolanya. Terus dilanjutkan lagi, 인도네시아에서 사고 나면 그건 국민들이 미개해서 그런 것인가. 인도네시아에서 사고가 나면 그건 국민들이 미개해서 그런 것인가. Saya sendiri sebagai warga Indonesia membaca komentar ini agak miris dan juga sedih, karena dia bilang itu kecelakaan yang terjadi di Indonesia itu disebabkan karena 국민들이, warga-warganya atau orang-orang Indonesia itu migehada. Migehada itu primitif, tidak beradab. Jadi ya teman-teman pikirkanlah secara logika, pertandingan sepak bola bisa-bisanya menyebabkan 129 orang meninggal. Sampai-sampai dibilang sama si netizen ini, Knet ini, migehada, migeheso grongo sehingga. Apakah karena orang-orangnya yang masih primitif, tidak beradab, tidak berpendidikan atau bagaimana? Terus dilanjutkan lagi sama dia. Nah, di sini yang menarik dia juga mengatakan bahwa Indonesia에서 경찰이 진입한답시고 제루탄을 쏴대니 관중들이 놀라서 한꺼번에 출입국에 몰려 넘어지면서 막고 지나가는 입사사고로 보인다. Ternyata yang Knet ini cukup kritis juga ya. Jadi dia bilang bahwa Indonesia 경찰이 진입한답시, polisi-polisi di Indonesia itu 경찰, polisi-polisi ya, 진입하다 masuk, 답시 tetapi cerutan을 soda. Cerutan itu kan gas air mata, soda menembakkan. Masuk tetapi menembakkan gas air mata sehingga Gwangjung penonton-penontonnya itu nolaso kaget. Jadi 한꺼번에 출입국 몰려 넘어지면서, jadi seketika dalam satu momen ya, dalam bebarengan itu
para pengunjungnya itu berkumpul di pintu keluar sambil berjalan keluar. Dan di Apsa Sagoro Beinda, Apsa Sagoro itu kematian tertindih. Jadi orang-orangnya itu tertindih karena polisinya sebagai respon dari amukan massa melemparkan gas air mata. Penontonnya panik, berkumpul di pintu utama, tertindih, kemudian mati. Ya, miris sekali ya teman-teman. Ayo. Ya, kosakatanya kalau mau belajar silakan cairutan, gas air mata, sini pada masuk. Terus kita baca lagi komen yang berikutnya dari Dio. Sarinja adalah Sarinja. Sarinja itu pembunuh. Terus komentar selanjutnya berikutnya dari Im Yongka. Dia bilang Guminderi Sujuni Weire. Guminder Sujuni Weire. Sujun itu standar. Gumin masyarakat. Standar masyarakatnya Weire. Kenapa begini? Cukup Gyeonggi Bogo. Nonton pertandingan sepak bola terus stresrel pulmion deji. Tinggal kita bisa menghilangkan stres sambil nonton pertandingan. Jadi harusnya itu kan sepak bola sebagai ajang buat menghilangkan stres. Kenapa kok sampai seperti ini? Jadi dia menanyakan Gumin dari Sujun level atau standar masyarakatnya itu di mana? Kok sampai seperti ini? Karena pertandingan bola ya tujuannya untuk menghilangkan stres di akhir pekan loh gitu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Terus dilanjut lagi sama dia Sangbuga mo geri jungyohandi. Sangbu itu kemenangan. Kemenangnya apakah terlalu begitu penting? Jadi oriso gemel ochi halko haneri simpan hanen side. Orisokem ochi halko orisoda. Orisok itu kebodohan. Jadi melakukan hal yang bodoh dan juga haneri simpan hanen. Jadi menghakimi sendiri. Melakukan hal yang bodoh dan menghakimi sendiri. Simpan hada itu menghakimi. Jadi kenapa kok hanya gara-gara pertandingan sepak bola sampai melakukan hal-hal yang bodoh? Ayo, ya mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan karena saya juga agak prihatin ya melihat komentar-komentar Kenneth, walaupun ya mereka juga sebenarnya bukannya miris, hanya saja mempertanyakan kok bisa loh. Jadi peristiwa ini di luar logika, oh bisa seperti ini. Apa yang salah? Apakah dari keamanannya, apa dari warganya? Terus ada lagi yang mengatakan bahwa apakah sebegitu pentingnya sebuah kemenangan sampai-sampai menghilangkan nyawa ratusan orang, atau juga mungkin ada Kenneth juga yang mempertanyakan level kemanusiaan orang Indonesia itu apakah seprimitif ini loh. Migeheso Grongo Singgah. Ya teman-teman, sekali lagi saya dari Dharma Yo Korea dan teman-teman di Korea Selatan mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya teman-teman kita sebanyak 129 orang kurang lebih ya. Semoga amal ibadah beliau-beliau atau almarhum ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu video dari Dharma Yo Korea. Saya Rudin dari Dharma Yo Korea melaporkan langsung dari Korea Selatan. Assalamualaikum.